Halo semuanya, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita materi ikatan kimia di bab 3, buku kimia kelas 10 kurikulum merdeka. Latihan soal akhir bab di halaman 93. Ada 20 soal serta 5 uraian yang akan kita bahas pada video kali ini. Seperti inilah penampakan soalnya. Pilihan ganda 20 dengan isian 5. Langsung saja kita ke nomor 1. Di antara unsur berikut, unsur yang paling stabil adalah disediakan ada 5 opsi. Manakah yang paling stabil? Ya, paling stabil. Kita cari yang paling stabil, kita tahu bahwa unsur yang stabil itu unsur yang menyerupai konfigurasi gas mulia. Nah, ini gas mulia. Mulai dengan helium ini dia stabil dengan valensinya 2, berarti duplet ya. Duplet. Sisanya dengan valensi 8, dia stabil dengan oktet. Berarti langsung saja kita cek, kita konfigurasikan masing-masing. Yang A, P8, berarti 2 sama 6. Bukan ya, dia berakhiran 6. Berarti yang P bukan. Yang G, 9. 9 itu 2 sama 7. Ini juga bukan. Yang R, 10. 2 dengan 8. Nah, 8 dia stabil dengan oktet. Seperti punyanya neon. Bukan seperti, ini memang nomor atom dari neon. Berarti opsi yang tepat adalah yang C. Seperti itu. Jadi kita sesuaikan dengan konfigurasi punyanya gas mulia. Khusus nomor atom kecil itu stabil dengan duplet, valensi 2, sisanya stabil dengan oktet. Selanjutnya nomor 2. Di antara atom-atom unsur berikut yang paling mudah membentuk ion negatif. Nah, sama ini konsepnya. Kita konfigurasikan dulu. Kita samakan dengan punyanya gas mulia. Yang pertama C. Nomor atom 6. Berarti dia punya 2 dengan 4. 4 ini biar jadi 8. Bagaimana? Melepas atau menangkap? Nah, karena 4 ini kan dia berada di tengah-tengah ya dia. Jadi kecenderungannya nanti 4 ini akan membentuk ikatan kovalen atau dengan cara pemakaian pasangan elektron. Nah, ini khusus untuk yang C. Selanjutnya N, nomor atomnya 7, berarti 2 dengan 5 ya. Nah, 5 ini agar menjadi oktet, maka dia butuh berapa? Biar jadi 8, dia butuh menangkap 3 elektron. Ya. Berarti nanti muatannya jadi, kalau kakak tulis, N3 min. F, 9, berarti 2 dengan 7. Agar jadi 8 oktet, maka 7-nya juga butuh menangkap berapa? 1 ya, biar jadi 8, 1 elektron. Nanti muatannya jadi F min. Ne, 10, berarti 2, 8. 2, 8 dia udah stabil ya, seperti punya neon. Neon ini dia sudah stabil. K, dia punya 19, 2, 8, 8, 1. 1 ini biar stabil oktet 8, maka satunya harus melepas 1 elektron. Ketika melepas 1, maka muatannya jadi K+.
Di sini yang paling mudah membentuk ion negatif. Nah, yang negatif kan ada dua ini, N sama F. Nah, yang paling mudah kira-kira yang mana? Yang men yang menangkap satu atau harus menangkap tiga? Yang paling mudah berarti yang F, yang menangkap satu. Soalnya energi yang digunakan untuk menangkap satu elektron itu lebih mudah daripada menangkap tiga elektron. Jadi ketemunya yang C. Nah, seperti itu. Bisa ya? Jadi kita konfigurasikan dulu, kemudian kita jadiin muatannya dia muatan positif atau negatif. Kalau negatif, kita bandingkan. Ternyata yang negatif ada dua. Nah, kalau ada dua seperti ini, berarti kita cari yang minusnya paling sedikit. Karena itu menunjukkan energi yang dibutuhkan dia untuk menangkap lebih sedikit. Selanjutnya di nomor 3. Cara untuk mendapatkan kestabilan atom unsur yang bernomor 6. Atom unsur bernomor 6 itu punya siapa? Punyanya karbon ini nih. Seperti yang nomor atas ini. Nah, tadi udah kita bahas ya. C6. Dia valensinya atau konfigurasinya 2 sama 4. Nah, kecenderungan 4 ini, kecenderungannya yaitu pemakaian bersama pasangan elektron. Jadi, dia kecenderungannya akan membentuk pasangan elektron. Jadi tidak menangkap dan juga tidak menerima. Kalau menangkap tadi, yang valensinya 5, 6, 7, itu kecenderungannya dia akan menangkap. Kalau valensinya 1, 2, 3, kecenderungannya akan melepas. Nah, 4 ini kan berada di tengah. Maka dia nanti jatuhnya akan membentuk ikatan kovalen dengan cara membentuk pasangan elektron. Berarti opsi yang tepat adalah yang E. Ini ya, yang E. Membentuk 4 pasang elektron dengan atom lain. Seperti itu. Untuk yang A sampai D, dia yang A melepas 4, ini mengikat 4, melepas 4, mengikat 4. Ini kecenderungannya di ikatannya ion. Seperti itu. Bisa ya? Nanti di soal selanjutnya akan kita perdalam terkait atom C ketika dia membentuk ikatan. Selanjutnya di nomor 4, konfigurasi elektron atom X 285 atom tersebut akan menjadi stabil apabila, nah mudah sekali nih, X 285 akan stabil membentuk oktet kan 8, maka 5 ini harus mengikat atau menangkap berapa? 3 elektron ya. Berarti opsi yang tepat adalah yang A. Oke. Loh Kak, kok nggak melepas Kak? Kan nanti jadinya 8. 8 ini Kak. Tidak. Jadi ketika dia melepas 5, itu kembali lagi energinya atau effort yang digunakan semakin besar dan itu tidak akan terjadi. Sehingga dia kecenderungannya lebih mudah akan dengan menangkap atau mengikat 3 elektron. Mengikat ya, mengikat. Seperti itu. Ah, nomor 5. Atom unsur yang akan membentuk ikatan ionik dengan atom unsur X yang bernomor atom 17. Oke. Ionik. Ini ya, ionik. Ionik itu kemarin pembahasan kita sebelumnya, ikatan ionik itu terjadi antara, oke, sebentar, antara logam dengan non-logam. Logam itu nanti muatannya dia positif, non-logam muatannya negatif. Positif karena melepas ya, melepas elektron. Negatif karena menerima elektron. Oke, ini poinnya tentang ikatan ionik. Berarti kalau unsur X nomor atom 17, kita
konfigurasikan dulu 2, 8, sama 7. Ternyata 7, valensi 7, biar menjadi stabil oktet, dia akan menerima ya, menerima elektron 1 elektron. Nanti muatannya jadi X min. X min ini berarti kan dia sifatnya non logam ya, minus nih ya. Nah, dia non logam. Biar menjadi ikatan ion berarti kita mencari yang atom-atom dengan sifat logam atau muatannya positif atau yang melepas elektron. Oke, kita cari saja yang opsi pertama C, 6, 2 dengan 4. Nah, tadi ya kita udah bahas 2, 4 ini nanti kecenderungannya dia pemakaian bersama, maka jatuhnya akan membentuk ikatan kovalen. Oh, dia punya 8. 8 itu 2 dengan 6. 6 biar jadi oktet, dia akan menerima 2 elektron, jadinya O2 min. O2 min ini minus ya, berarti dia termasuk non logam juga. Berarti bukan. Nah, Na selanjutnya 11, 2, 8, 1. Nah, biar jadi oktet, satu ini harus dilepas 1 elektron. Nanti muatannya Na plus K, kita dapat plus, muatannya positif ya, berarti dia termasuk logam. Nah, ikatan ionik logam dengan non-logam, berarti opsi yang tepat adalah yang C. Seperti itu. Jadi kita cari konfigurasinya, kita cari yang dia termasuk logam, yang muatannya positif. Selanjutnya, nomor 6. Atom A, nomor atom 12, dan atom B, nomor atomnya 9, akan membentuk senyawa yang berikatan. Oke, sama caranya kita konfigurasikan dulu. A12 berarti 2, 8, 2. Dia akan stabil oktet ini dengan cara melepas 2. Melepas 2 elektron. Nanti jadinya A2 plus. Untuk B9 berarti 2 dengan 7. 7 biar jadi oktet, maka dia akan menangkap 1 ya, 1 elektron. Jadinya B min. Nah, ikatan antara muatan positif, dia logam ya, seperti penjelasan di nomor 5, logam muatannya positif ini. Nah, muatannya negatif, berarti non-logam. Logam dan non-logam, berarti ikatannya termasuk ionik. Oke, selanjutnya kita reaksikan A2 plus B min. Maka jadinya A2 plus, dia harus melepas 2. Sedangkan B hanya dapat menerima 1. Maka B ini harus dikali 2. Biar dia dapat menangkap 2 dari A ini. Seperti itu ya. Atau teman-teman bisa pakai pola pikirnya, A ini kan 2 plus. Plusnya ada 2. B min, minnya cuma 1. Biar stabil atau netral, itu minnya harus dikali 2. Biar 2 plus dengan 2 min. Nanti ketemunya netral, 0. Senyawa itu muatannya harus netral. Berarti nanti ketemunya jadi A, B, B-nya ada 2, ditulis di bawah sini. B-nya larinya ke sini. Oke, ini ya. Nah, AB2 ikatannya ionik. Oke, berarti ketemunya yang A ini ya. Oke, seperti itu. Selanjutnya, nomor 7. Pernyataan berikut yang benar tentang ikatan kovalen. Oke, ini kita ke konsepnya. Ikatan kovalen itu nah ini, ikatan yang terjadi antara dua atom atau lebih atom non-logam. Jadi, dia sesama atom non-logam yang menggunakan elektron secara bersama. Nah, ini konsepnya dari
ikatan kovalen, teman-teman. Dia menggunakan elektron secara bersama atau pemakaian bersama pasangan elektron. Nah, kalau ion itu kan serah terima elektron. Kalau kovalen dia pemakaian bersama pasangan elektron. Berarti opsi yang tepat yang mana nih? B ini ya. Oke. Adanya pemakaian bersama pasangan elektron. Ini yang berasal dari kedua atom yang berikatan. Ini kelanjutannya lah. Jadi yang satu menyumbangkan, yang lain juga menyumbangkan. Selanjutnya nomor 8. Di antara pasangan senyawa berikut yang berikatan kovalen. Nah, ini bisa kita buat contoh. Berikatan kovalen tadi, dua atom non-logam yang menggunakan elektron secara bersama-sama. Yang mana pasangannya itu berasal dari kedua atom yang berikatan. Nah, dari sini kita bisa cek mana saja yang merupakan dua atom non-logam. Kita cari yang non-logam dan non-logam. Oke, ini kakak tampilin tabel. Ini tabel atom-atom non-logam. Nah, opsi A kita cek HCl, H non-logam, Cl juga non-logam. Oke, berarti HCl fix ikatan kovalen. Udah, ketemunya yang A. Yang B, K. K di sini nggak ada ya. K itu ikatannya lo, atomnya atom logam ini. Berarti bukan. Mg, Mg ini juga logam. Berarti bukan. Nanti jadinya ikatan ionik. K di sini logam juga bukan, Mg juga bukan. Kalau kita gambar rumus Lewisnya, H seperti ini. H valensinya 1 nih ya, golongan 1 dia valensi 1. Cl golongan 7 ini, 17 itu maksudnya 7A, valensinya 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, sesuai definisinya, adanya pemakaian bersama yang ini, pasangan elektron yang berasal dari kedua atom yang berikatan. Nah, ini pasangan elektron ini dipakai bersama. Siapa yang pakai? H ini makai, biar menjadi stabil dengan duplet. Cl ini juga memakai, biar dia stabil dengan oktet. Ini pemakaian pasangan elektron. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Selanjutnya, nomor 9. Pasangan molekul berikut yang berikatan kovalen polar. Nah, ini kita disuruh mencari mana yang tergolong kovalen polar. Sebelumnya kita cek definisi kovalen polar atau ciri-cirinya. Kovalen polar yang sebelah ini ya, kanan kiri. Ciri-cirinya itu dia memiliki beda keelektronegatifan. Di soal ini kita nggak ditampilkan datanya, berarti kita nggak bisa pakai yang pertama. Momen dipol lebih dari 0 ini juga kita tidak bisa pakai. Nah, yang bisa kita pakai dan yang kerap dijadiin kunci itu yang nomor 3 ini. Bentuk molekul asimetris. Ini ciri khas dari kovalen polar. Kalau kovalen non polar dia simetris. Ciri selanjutnya yang bisa kita pakai adanya PEB. Nah, ini juga bisa dipakai untuk pendukungnya. Oke, langsung saja kita cek yang pertama. Cl2 ini ya, Cl2. Cl2 kan dia punya 7 valensinya ini ya, Cl. Cl dengan Cl. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini kan dia simetris ya. Ini stabil dengan oktet, ini juga stabil dengan oktet. Nah, dia gambarnya simetris. Di belakangnya juga ada 6 elektron yang menyertai, yang ini juga sama. Sehingga termasuk kovalen non-polar. Atau kita bisa simpulkan juga atom-atom diatomik yang sama, Cl2, N2, Cl2. Nah, ini dia termasuk kovalen non-polar, pasti. Nanti mungkin ketemu O2, F2, H2. Nah, ini termasuk kovalen non-polar semuanya. Berarti yang A ini bukan polar, yang B ini juga bukan polar.
HCl. Nah, ini HCl ini ya, sudah ada. HCl ini tadi dia nggak ada PEB-nya kan, tapi ini kan nggak simetris. Cl di belakangnya dia masih punya teman-teman elektron yang lain, sedangkan H nggak ada temannya. Jadi ini ibarat tarik tambang itu, yang H orangnya kecil, yang Cl orangnya gemuk. Kan nggak simetris dia. Nah, sehingga HCl ini masuknya dia kovalen polar. HCl kovalen polar. Berarti yang ada HCl-nya yang C ini ya. Oke, kita simpan. Sekarang kita cek H2O. H2O. H2O itu kita gambarkan di sini. H2O. Oke. Yang jadi pusat O. Kenapa? Karena dia yang lebih sedikit. Hanya ada 2, O ada 1. O di sini nomor atomnya valensinya 6 nih ya. Dia golongan 16 atau 6A. Gambar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, H punya satu aja ya, golongan 1. H ini 1, ini 1. Nah, H ini stabil dengan duplet 2. H ini juga stabil dengan duplet. Oke. O dia stabil juga dengan oktet. Nah, ini dia ngambil 2 dari masing-masing H. 1 H diambil 1, yang H yang selainnya diambil 1. Membentuk oktet. Nah, gambar seperti ini apakah simetris? Enggak ya. Nah, ini juga diperkuat ada PB. Ini kan ada PB. Pasangan elektron bebas. Ini juga pasangan elektron bebas di atom pusatnya. Maka ini termasuk kovalen polar. Berarti opsi yang tepat adalah yang C. Nah, CO2 kalau mau bahas. Oke. CO2 itu Kak gambar di atas ini ya. CO2. C nomor atomnya ini valensinya 4 ya, dia golongan 4A, berarti C 1, 2, 3, 4. Ada O di sebelah sini, O di sebelah sini. O dia golongan 16 atau 6A, valensinya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O biar stabil dia butuh 2, membentuk oktet ya. O yang sebelah kiri juga stabil membentuk 2. Nah, C yang semula 4 biar stabil jadi oktet dia membentuk 8. Dia minjam 2 dari kiri dan 2 dari kanan. Nah, seperti ini gambarnya. Simetris ya. Dia kalau digambarkan C, ini rangkap 2O, ini rangkap 2O. Simetris, berarti dia non-polar. Nah, berarti yang ini ada CO2 non-polar, ini juga non-polar. SO2 juga non-polar. Teman-teman bisa menggambar sendiri. Konsepnya sama dengan yang ini. Bisa? Oke, selanjutnya.